Jika dibandingkan dengan mata uang Akhirnya lain, pecah telur kita juga, bisa lihat terjadi rupiah juga, kita resmi tembus ke angka 17.025 per dolar. Sebenarnya bukan cuma sekadar angka digital yang kita lihat di layar monitor atau di Google, tapi angka ini tuh udah masuk ke level psikologis yang bikin banyak orang mendadak kena serangan panik, mendadak inget lagi trauma tahun 98. Tapi bentar dulu. Coba kita tarik napas dulu, jangan gampang kemakan headline berita yang cuma mau jualan rasa takut atau nyari klik doang. Kalau kita lihat datanya secara jernih, kondisi sekarang tuh sebenarnya beda banget sama krisis 28 tahun lalu. Dulu itu sistem perbankan kita ambruk, politik kita kacau balau, sedangkan sekarang, fundamental kita sebenarnya masih punya bantalan yang lumayan tebal. Oh iya, sebelum kita lanjut bedah datanya lebih dalam, buat lu yang baru pertama kali mampir di tongkrongan garis modal, mending klik dulu tombol like, share, dan subscribe-nya sekarang biar lu nggak ketinggalan update panas. Tiap kali ekonomi global lagi guncang kayak gini, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya, biar lu jadi yang pertama tahu kalau ada info cuan atau info bahaya. Oke, balik lagi ke rupiah, melansir berita terbaru dari kompas.com. Rupiah sempat dibuka di level 17.003. Terus gerakannya fluktuatif parah, liar banget, meskipun ada upaya intervensi dari Bank Indonesia, tapi tekanan jual emang lagi kenceng-kencengnya. Yang aneh itu, mata uang Asia lain kayak Baht Thailand atau Ringgit Malaysia sebenarnya lagi anteng-anteng aja, bahkan ada yang menguat, tapi kenapa rupiah kita malah anomali, alias melemah sendirian? Ada apa nih? Apakah ada spekulan yang lagi mainin di pasar spot, atau emang kepercayaan pasar ke kita lagi diuji abis-abisan gara-gara isu kabinet atau utang negara? Menurut lu gimana? Lu ngerasa ekonomi sekarang emang udah mulai berasa beratnya di kantong pas mau beli barang elektronik atau barang impor? Atau lu ngerasa ini cuma siklus biasa yang emang harus kita lewati bareng-bareng? Yuk, kita diskusi di kolom komentar bawah. Nah, sekarang kita pindah ke urusan bensin yang makin gak masuk akal. Harga minyak mentah jenis WTI, baru aja meloncat gila-gilaan, sekarang nangkring di angka $112 per barel. Buat kita yang tinggal di Indonesia, ini tuh sinyal bahaya yang beneran nyata. Namanya ancaman stagflasi. Itu loh, kondisi horor di mana harga-harga barang naik terus, alias inflasi, tapi ekonomi kita malah jalan di tempat atau malah melambat. Pemerintah sekarang bener-bener lagi di posisi maju kena mundur kena, kayak kejepit di antara pintu. Laporan terbaru dari Reuters nyebutin kalau harga minyak dunia melonjak gara-gara tensi di Timur Tengah yang makin gak kekontrol sama sekali. Kalau subsidi BBM dicabut biar APBN aman, rakyat pasti teriak, daya beli bakal anjlok, dan inflasi bakal meroket. Jadi ketika ada defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit. Kalau saya belanjakan lebih merata sepanjang tahun kan harusnya di triwulan pertama sekarang lebih besar dibanding triwulan pertama tahun lalu defisitnya. Itu suatu yang normal. Tapi yang jelas kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya seperti apa. Jadi kita amat berhati-hati dalam mempertimbangkan hal ini. Tapi kalau nggak dicabut, APBN kita bisa jebol gara-gara nanggung beban subsidi yang makin hari makin nggak masuk akal hitungannya. Bayangin aja, tiap kenaikan $1 harga minyak, beban subsidi kita itu nambahnya triliunan. Dampaknya ke bursa saham apa? Jelas, sektor retail kayak MAPI, atau sektor konsumsi lainnya bakal berat banget. Logikanya simpel, orang bakal lebih milih pakai duitnya buat beli beras atau bayar bensin daripada beli sepatu baru atau nongkrong di mall kalau harga bensin naik. Apa lu setuju? Kalau pemerintah harusnya dari dulu udah bener-bener maksa kita semua pindah ke kendaraan listrik, biar nggak ketergantungan lagi sama drama harga minyak dunia. Atau lu punya solusi lain yang lebih oke buat nyelamatin APBN kita? Tulis pendapat lu di bawah ya, kita obrolin di komentar. Urusan geopolitik makin lama makin kayak film action yang gak ada habisnya. Donald Trump baru aja ngasih ultimatum keras banget ke Iran lewat media sosial Truth Social-nya. Dia bilang dengan gaya khasnya, kalau Selat Hormuz nggak dibuka sampai batas waktu yang dia tentuin, Amerika nggak bakal segan-segan buat ngebom infrastruktur penting di sana. Mengutip berita dari Metro TV News, Trump bahkan nyebut bakal ada yang namanya Hari Pembangkit Listrik dan Hari Jembatan di Iran yang artinya target serangan itu udah di depan mata dan udah dikunci. Ini bukan cuma gertakan sambal biasa. Gengs, ini catur politik kelas kakap yang tujuannya cuma satu, ambil alih kendali jalur energi dunia, biar pasokan minyak lancar ke barat. Di sisi lain, kalau kita mau agak deep dikit, ada selentingan kalau ini semua sebenarnya bagian dari agenda elit global, buat jaga supaya harga energi tetap tinggi di pasaran. Tujuannya biar negara-negara berkembang makin susah buat bangkit. Jadi,
Kalau lu lihat ada gerakan massa atau demo-demo yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas di dalam negeri, jangan gampang kepancing emosinya. Bisa jadi itu cuma pion kecil di papan catur mereka buat bikin suasana makin gak kondusif. Menurut lu, sejauh mana sih pengaruh ancaman Trump ini ke isi dompet kita sehari-hari di Indonesia? Apakah beneran bakal bikin harga barang makin mahal atau cuma gertakan politik biar dia kepilih lagi di pemilu sana? Yuk, ramein diskusinya di komentar. Ini penting banget dan harus lu dengerin baik-baik. Biasanya, kalau situasi ekonomi lagi memanas dan ada isu-isu kerusuhan atau ketidakpastian politik, peredaran duit palsu di jalanan itu bakal meningkat drastis. Kenapa bisa gitu? Karena buat bayar masa provokasi atau buat nyebar kekacauan di pasar-pasar, pihak-pihak nggak bertanggung jawab itu biasanya males pakai duit asli yang mereka punya. Mereka bisa aja ngeprint duit palsu dalam jumlah gede buat nyogok orang-orang yang lagi susah. Saran gue, buat lu yang punya usaha kecil, warung, atau yang masih sering transaksi pakai tunai di pasar, mending mulai sekarang pelan-pelan pindah ke digital aja. Pakai kris atau transfer itu jauh lebih aman dari risiko dapat duit song. Dan buat teman-teman mahasiswa atau siapapun, kalau tiba-tiba ada yang ngajak demo atau ikut gerakan tertentu dengan iming-iming duit transport yang lumayan gede, mending lu cek dulu deh itu duitnya asli apa kagak, jangan sampai lu udah capek-capek panas-panasan di jalan, kena gas air mata, pas pulang mau beli makan baru sadar duitnya palsu. Itu double apes namanya. Pernah nggak lu nemu duit palsu belakangan ini pas lagi jualan atau belanja, atau lu punya tips rahasia gimana caranya bedain duit asli sama palsu dengan cepat meskipun di tempat yang agak gelap? Share pengalaman lu di kolom komentar ya. Biar teman-teman yang lain juga waspada. Oke, akhirnya kita masuk ke menu utama, gimana kondisi bursa saham kita hari ini. IHSG kita baru aja ditutup merah, melemah 0,53% ke level 6.989. Sedih banget emang, level psikologis 7.000 jebol lagi gara-gara tekanan jual yang masif. Data dari Indo Premier nunjukin kalau investor asing lagi buang barang gede-gedean, ada sekitar 623 miliar rupiah duit asing yang keluar dari pasar kita. Saham BBRI sama saham-saham perbankan gede lainnya jadi yang paling banyak dilepas. Tapi, di tengah merahnya indeks, tetap ada yang lagi pesta cuan. Pertama, ada AMMN alias Aman Mineral. Saham ini naik hampir 7%. Gila sih, sektor tambang emang selalu jadi tempat ngumpet yang paling nyaman pas harga komoditas dunia lagi nanjak kayak sekarang. Kedua, ada Bumi. Saham legenda ini juga naik di atas 6%, kayaknya sentimen energi emang lagi kuat-kuatnya dan gak ada matinya buat digoreng. Sebaliknya, buat pemegang emas Antam, harganya baru aja terkoreksi cukup dalam, turun sekitar Rp26.000 per gram, sekarang nangkring di level 2,83 juta per gram. Data dari official Logam Mulia nunjukin ini penurunan yang lumayan bikin nyesek buat yang baru beli di pucuk. Tapi ya, kalau lu udah simpen dari awal tahun, lu sebenarnya masih cuan gede banget, jadi jangan panik dulu. Buat lu yang udah gatel mau serok bawah, pesen gue cuma satu, hati-hati banget, jangan asal serok sebelum ada konfirmasi volume atau sinyal rebound yang benar-benar jelas. Jangan sampai lu malah nangkep pisau jatuh. Gimana portofolio lu hari ini? Masih kuat nahan merah atau udah mulai hijau royo-royo gara-gara pegang saham komoditas? Atau saham incaran tertentu yang mau kita bedah bareng di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar, kita diskusi santai di sana. Ingat ya gengs, investasi itu soal ketenangan pikiran dan penguasaan data, bukan cuma modal emosi, ikut-ikutan influencer, atau kemakan FOMO. Tetap waspada, tetap belajar baca grafik dan baca situasi, dan yang paling penting, jangan gampang percaya sama berita hoaks yang gak jelas sumbernya. Sampai ketemu di tongkrongan garis modal berikutnya, tetap semangat nyari cuan.